Apa nanya yang aja ya. Iya. Tim manajemennya juga ya untuk acara hari ini. Jadi maaf jadi tidak bisa hadir Mbak Irisnya itu. Jadi diwakili oleh kami. Sebenarnya tadi Mbak Iris yang langsung memberikan statement. Tapi karena tidak bisa hadir ya seperti itulah kira-kira. Oke, mau ya supaya mau ini. Kita tungguin ya Bang, sampai sore nggak apa-apa. Iya nanti. iPhone boleh kan dulu nanti? Ya nanti saya upayakan lagi ya, mudah-mudahan sih beliaunya juga lagi nggak ada kesibukan seperti itu. Yuk mulai dulu yuk. Ya. Udah baru nyampe. Ya daripada kepotong kan. Aman ya. Bisa dijelaskan hari ini Bu. Agenda preskon hari ini dan kemudian hasil sidang hari ini. Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload ya, upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu kan. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris itu akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya karena ini kan sebenarnya saya memahami ya perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Terlebih lagi yang ketiga. Ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan gitu. Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu ya. Selain Menikah misalkan melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya gitu. Selain narkoba mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Nah, di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya,
nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau kita tahu nominal besarnya nafkah. Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi gitu. Harta ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di petitum pun tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak itu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu ya, ada perjanjian pranikah gitu. Keputusan Iris sendiri apakah termasuk juga faktor ekonomi? Kan kita tahu Amar setelah keluar dari penjara kondisinya kan drop gitu kan, itu juga jadi pertimbangan Iris bela bahwa akhirnya cerai sama Amar nggak? Nah terkait ekonomi dan masalah-masalah nafkah itu nggak ada ya, Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk nafkah dan lain-lain nggak ada itu. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama gitu. Seperti itu. Berarti kan Maret itu kan ditangkap, berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu ya. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Saya pikir harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru, jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar? Waktu itu kayaknya belum ya, maksudnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap di tanah itu memang belum ada. Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara, maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kan konsultasinya atau? Enggak Agustus, tadi terakhir aja pas pisah rumah aja ya, bulan Maret itu ya, bulan Maret. Ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. Berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar? Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti kan otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Gitu. Apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah saya nggak tahu ya karena memang tidak ada data terkait harta bersama karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Yang ini kan baru apartemen. kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bella terkait Tanggapan itu? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu seperti ini itu. menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga proses? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan
pernah ada penggunaan narkoba, ya memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu gitu. Bu, setelah alasan narkoba. Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya. Dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya gitu. Bu, ini kan udah 3 kali Amar kena narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak ngebolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi? Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditangkap, ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa yang membahas apa? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu gitu. Bu, memastikan aja Bu, berarti Iris baru tahu Amar pakai narkoba ketika ketangkap atau sebelumnya sudah tahu Bu? Karena ada pengakuan Amar bahwa sebelumnya Amar sempat ke Thailand segala macam buat pakai narkoba, nyoba-nyoba. Apa di saat itu, momen itu Iris sudah tahu sehingga pas ketangkap akhirnya memutuskan untuk bisa Bercerai. Nah, kalau saya nggak tahu bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan, saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu tiba memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Wah, itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya kalau Mbak Iris sendiri ya. Anak-anak gimana, Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa? Kalau dari pihak Saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya, jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Zoninya juga ngajuin 2 orang. saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan. Jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke ibu. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak ya ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kali ini, reaksinya gini, terkejut atau udah biasa? Nah, saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya. Tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya, silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih? Nah, itu saya belum tahu ya yang kayak gitu ya. Selama di itu Iris pernah jenguk nggak sih waktu itu?
nggak tahu ya saya, pernah deh, kayak pernah sekali. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk menguatkan gugatan dan juga Nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, dan kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu, seperti itu. Bu, dari bulan Maret itu tidak bersama lagi sama Amar, pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya, karena itu mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Itu tapi sampai sejak perceraian ini bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak yang dari bergulirnya ini ya gitu. Gitu. Oke, aman. Oke. Mbak Iris sekali mau ngomong Bu lewat telepon. Nanti Mbak Iris belum bisa ya, nanti saja ya, mohon maaf karena memang beliau sedang sibuk ya, dan sedang sibuk dengan pekerjaannya ya, jadi kesibukan beliau juga kan lumayan gitu. Nanti ada waktunya ya, mudah-mudahan nanti setelah ini ya, setelah proses perceraiannya juga ini nanti mungkin insya Allah ya ada. Bilangin Bu di pengadilan gitu kita mau. Oh itu, ya. Langsung terapin aja. Iya. Apa benar mempertegas lagi tentang gugatan Ibel, apa benar tentang alasannya karena Amar memakai narkoba? Ya, jadi salah satu yang tertuang di dalam gugatan ya, yang menjadi alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian adalah salah satunya yaitu karena adanya penggunaan narkoba ya dari suaminya ya. Dan ini juga sudah ada fakta dari penangkapan, penahanan, bahkan keputusan ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya gitu. Ini sudah masuk sidang keberapa? Oh. Turun lagi Bu, ketutup Iya. wajahnya. Oke. Ini sidangnya sudah masuk, berarti kalau hari ini udah sidang keempat ya. Tapi kalau yang sidang keempat ini adalah menggunakan sistem e-court. Jadi memang hari ini nanti pihak tergugat mengajukan jawabannya melalui e-court ya. Jadi melalui e-court, dan nanti kami bisa mengambil jawabannya secara e-court juga gitu. Jadi hari ini para pihak tidak hadir di persidangan gitu. Boleh tahu Bu mungkin perihal apa yang dipertanyakan untuk jawaban hari ini? Kalau jawaban sih ya yang pasti ya biasanya ya mereka akan membantah dalil-dalil atau memasukkan dalil-dalil yang baru ya di dalam jawabannya. Nah kami karena belum baca ya, karena belum diterima sampai hari ini, sampai jam segini itu belum diterima jawabannya. Jadi kami belum tahu apa isi jawaban dari yang diajukan oleh tergugat gitu, seperti itu. Bu, Amar kan bukan yang pertama kali tertangkap narkoba. Ya, sebelum menikah sudah pernah tertangkap. Kemudian setelah menikah pernah juga tertangkap. Ada penyesalan tidak dari Ibel tentang dia pernah menikah dengan? Kalau penyesalan sih enggak ya, masa menyesal. Jadi memang salah satu yang menjadi alasan Mbak Iris akhirnya melangkah untuk mengajukan gugatan cerai, dan salah satunya itu karena narkoba tadi ya. Nah kemudian ketika akhirnya pada hari ini pun terjadi lagi ya peristiwa itu, yaitu adalah bagian dari ya ini memang relevan ya. Jadi masyarakat Indonesia semua udah tahu ya bahwa memang ini menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian itu, seperti itu. Ibel sudah mendapat kabar berarti ya Bu? Ya sepertinya sih sudah ya, karena memang sudah diberitakan juga ya di media-media. Mbak Iris udah tahu lah itu tentang ini gitu. Sudah memberi komentar kepada Ibu mungkin karena kan tidak hadir sidang hari ini? Ya, kalau komentarnya Mbak Iris mah menyerahkan saja ya kepada proses hukum ya terkait ini, karena memang sudah ditangkap, ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini memang menjadi bagian yang harus diterima ya, karena memang sudah bergulir ya. Kalau Mbak Iris sendiri sekarang masih sibuk dengan pekerjaannya gitu, dengan ngurus anak gitu ya, di dua hal itu ya. Tapi menyayangkan tidak Ibel dengan kabar ini?
Nah, saya nggak tahu ya karena memang belum ketemu langsung, saya belum tahu tanggapan Mbak Iris secara ini ya karena memang saya belum bertemu ya dengan Mbak Iris gitu. Jadi memang hanya komunikasinya melalui telepon dan WhatsApp saja gitu. Bu, Ibel kan sudah 2 kali Ibu sudah 2 kali menandatangani surat kuasa gitu. Yang pertama itu tanggal berapa sih, Bu? Nah, kita nggak bisa detail ya, jadi memang udah 2 kali dan itu udah lama, jaraknya lumayan lama ya. Jadi dari bulan awal pertama kali sampai yang kedua kali karena memang kami sih memahami ya bahwa keputusan bercerai itu memang bukan keputusan yang bisa diputuskan sebentar ya dan bukan juga keputusan yang mudah bagi Mbak Iris ya. Dan Mbak Iris juga butuh waktu juga ya untuk memutuskan ini. Makanya sempat ada perbaharuan ya penandatanganan surat kuasa yang menunjukkan bahwa ya inilah keputusan yang matang ya, keputusan yang matang dari Mbak Iris dan keputusan yang lahir dari Mbak Iris sendiri gitu ya, tanpa intervensi dari pihak manapun gitu. Berarti kalau boleh dibilang tanda tangan surat yang pertama dengan yang kedua Ibel berusaha untuk memperbaiki mungkin ya, Bu? Saya nggak tahu ya tentang niat itu kenapa itu terjadi ya. Cuman memang pada saat penandatanganan yang pertama itu memang sudah ada niat untuk mengajukan perceraian. Cuma mungkin butuh waktu saja untuk memikirkan lagi, untuk berdoa lagi gitu ya, minta petunjuk dan akhirnya ya kemantapan itu ya akhirnya terjadi ya. Ya akhirnya Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian itu di bulan November ya. Mereka sama-sama ingin bercerai atau hanya Ibel yang ingin bercerai? Nah sebenarnya sih keputusan bercerai ini juga sudah disampaikan ya sebelumnya kepada pihak suaminya. Mereka sudah ngobrol juga sih, udah ada pembicaraan itu gitu ya. Tetapi memang saya nggak tahu secara mendetailnya seperti apa ya. Tetapi memang sudah ada ya. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba gitu ya. Ini memang keputusannya yang betul-betul lama ya, keputusan dan pemikiran yang panjang ya dari Mbak Iris itu untuk mengajukan gugatan ini gitu. Berarti boleh dibilang mereka sama-sama ya udah gitu. Biasanya prosesnya lama tidak, Bu, kalau kayak gitu? Nah ini kita lebih cepat karena kalau tidak ada gonong gini juga. ya karena memang di dalam gugatan itu sendiri hanya masalah perceraian ya, terus kemudian hak asuh anak dan nafkah anak ya, jadi hanya 3 hal itu aja sih yang dituntut ya, jadi nggak ada masalah-masalah yang lain ya, karena memang sebenarnya juga nggak ada konflik yang berarti ya, maksudnya memang masalahnya itu karena narkoba itu ya, ini kan juga adalah hal yang memang diputuskan oleh Mbak Iris yaitu karena itu salah satunya gitu, keputusan untuk bercerainya gitu. Bu, Ibel Iris meminta untuk hak asuh anak. Amar sendiri ada keinginan untuk meminta juga tidak dalam hal ini? Nah kalau ini sih sebenarnya udah bagian dari kesepakatan, ini kami tuangkan juga ya di dalam posita gugatan bahwa terkait hak asuh anak sebenarnya mereka sudah punya kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama-sama ya. Jadi ini bukan masuk dalam wilayah konflik ya, jadi tidak ada perebutan hak asuh anak sih. Tapi adapun ketika dimintakan untuk dimohonkan penetapannya ini untuk kepentingan administrasi ya, jadi kepentingan administrasi bahwa nanti ke depannya kan ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu, seperti itu. Bu, kalau nggak salah tuh ada hak asuh sama hak perwalian ya, Bu? Gimana? Oh enggak, ini hanya hak asuh anak ya, jadi enggak, jadi hak asuh anak itu ya ini adalah bagian dari, karena memang harusnya secara otomatis sudah ditetapkan kepada ibunya, tetapi ini untuk legitimasi aja ya, jadi memang Mbak Iris memintakan itu, jadi pengasuhan anak ya. Jadi penetapan pengasuhan anak itu seperti itu. Oh iya, soal nafkah, Bu. Nah, nafkah juga bagian dari yang dituntut ya, karena memang ini adalah suatu yang wajar ya, yang lazim ya di dalam gugatan perceraian ketika memasukkan hak asuh anak, maka wajar saja memasukkan untuk nafkah anak gitu. Dan ini juga bentuk aktualisasi ya, pertanggungjawaban dari pihak suami dan ayah anak-anak ya gitu, seperti itu. Kalau uang idah ada? Gak ada, karena memang ini kan gugat cerai ya, bukan cerai talak. Jadi idah dan mut'ah itu hanya berlaku untuk ketika yang mengajukan adalah pihak suaminya ya, permohonan talak ya atau cerai talak gitu. Bu, pisah rumah mereka sudah berapa lama? Maaf, Bu. Pisah rumah itu terjadi sejak bulan Maret ya 2023 sampai hari ini, bahkan setelah suaminya keluar ya dari penahanan itu mereka nggak satu rumah ya sampai hari ini, dari bulan Oktober pun udah nggak satu rumah gitu sampai hari ini. Terganggu nggak sih, Bu, ke pekerjaan Ibu?
Sepertinya tidak ya, karena kita bisa lihat dari ritme pekerjaannya Mbak Iris sendiri ya, terus kemudian dari akun Instagramnya ya. Jadi Mbak Iris fokus dengan pekerjaannya ya, jadi masih sibuk gitu dengan pekerjaannya dan juga dengan mengurus anak-anak gitu, seperti itu. Pernah nggak sih Iba sedih karena anak-anaknya kan dekat banget sama papanya gitu, papi ya sama papi. Jadi anak-anak memang deket, sampai hari ini pun deket dengan ayahnya ya. Jadi karena apa? Karena memang Mbak Iris sendiri memberikan kesempatan ya, memberikan ruang ya untuk membuka rumahnya lah untuk pihak suaminya ketemu anak-anak ya. Jadi tidak ada dibatasi sama sekali, termasuk komunikasi, jam ketemuan itu nggak ada. Jadi memang ya silakan aja mau ketemuan dengan anak-anak gitu. Yang penting itu. Di rumah. Ya enggak ada kok, maksudnya saat-saat mereka jalan gitu ya, maksudnya anak-anak dengan ayahnya gitu ada ruang itu ya, jadi nggak selalu di rumah gitu. Ya. Harapannya Iba apa nih Bu dengan persoalan ini? Ya kalau Mbak Iris sih mengikuti saja prosedur perceraian ya, dan juga sebagai pihak penggugat ya masih tetap dalam gugatan cerainya. Jadi memang tidak ada yang berubah ya, jadi kami tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan itu dan mengikuti proses persidangan ini sampai selesai gitu, seperti itu. Bu pernah nggak sih mungkin kalau kita dengar nasihat orang tua tuh lebih kayak masa suami lagi down, lagi jatuh, lagi banyak masalah, istri malah mungkin Ibu sebagai penasihat hukum pernah memberi wejangan-wejangan gitu kayak gitu, suami lagi bermasalah, istri malah menjauh atau mungkin malah meninggalkan gitu, lebih seperti itu. Ya ini bukan seperti yang terjadi di luar sana ya, yang komen-komennya orang ya. Jadi kan yang merasakan sendiri adalah Mbak Iris ya, dan ini juga keputusannya nggak sebentar, ini keputusan yang lama dan panjang ya. Ini Mbak Iris sendiri yang memutuskan ini secara mendalam ya, jadi memang saya pikir ini adalah keputusan beliau yang juga kita hargai lah gitu, seperti itu gitu. Sudah 3 tahun ya Bu? 4 tahun ya kurang lebihnya ya, hampir 4 tahun ya, seperti itu. Oke.